Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok implementasi tentang e-commerce dengan beranggotakan saya sendiri, Wildan Waluyo, Ahmad Ubaidillah, Stefanus Arya Bayasid, Nova Putraliano, dan Redo Allah. Di sini ada sejarah-sejarah jenis berikut dengan topik dan teknologi. Dilanjut dengan penjelasan singkat, apa itu e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui platform digital atau internet, termasuk transaksi bisnis antara perusahaan dengan konsumen B2C, antara perusahaan dengan perusahaan B2B, dan antara konsumen dengan konsumen C2C. Pentingnya e-commerce adalah akses pasar yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi konsumen. Berikut adalah contoh app e-commerce dari B2B. Di sini Shopee memiliki pengguna yang lebih besar dibandingkan e-commerce lain. Dan ini contoh-contoh dari aplikasinya. Nah, Shopee menjadi aplikasi yang paling laris di Play Store dengan 277 juta pengguna, serta keuntungannya mencapai 7,6 triliun, dan total pengunduhan di aplikasi Play Store mencapai 234 juta. Nah, di sini ada jenis-jenis modelnya, ada B2C, perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen, contohnya Amazon dan Tokopedia. B2B, transaksi antara bisnis dengan bisnis, contohnya Alibaba dan Grainger. C2C, konsumen menjual produk atau layanan ke konsumen, contohnya eBay atau OLX. Ada C2B, konsumen menjual produk atau layanan kepada perusahaan, contohnya influencer yang memasarkan produk melalui platform seperti Instagram. Di sini ada tren terbaru dalam e-commerce, mobile e-commerce, pembelian dan transaksi yang dilakukan melalui perangkat mobile, pertumbuhan pesat dengan adanya aplikasi belanja seperti Shopee, social e-commerce, pembelian barang langsung dari platform media sosial seperti Instagram Shop dan Facebook Marketplace. Dilanjut ada voice commerce, penggunaan perangkat seperti Amazon Alexa atau Google Assistant untuk melakukan pembelian melalui suara. Ada augmented reality atau VR dan virtual reality atau VR, meningkatkan pengalaman berbelanja dengan visualisasi produk secara langsung melalui AR dan VR. Dilanjutkan untuk teman saya. Ya baik, nih saya lanjutkan. Di sini ada teknologi yang mendukung e-commerce. Yang pertama platform e-commerce. Situ ada Spotify, Magento, dan WooCommerce. Membantu bisnis membangun dan mengelola toko online. Kemudian di sini ada pembayaran digital, ada payment gateway, sistem pembayaran online yang aman seperti PayPal, Stripe, dan GoPay. Kemudian ada cryptocurrency. Sini penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum untuk transaksi. Selanjutnya ada cloud computing, menggunakan layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure untuk mengelola data dan skalabilitas bisnis. Kemudian ada AI and machine learning, personalisasi pengalaman belanja melalui rekomendasi produk dan chatbots berbasis kecerdasan buatan. Kemudian ada keuntungan e-commerce. Yang pertama, akses pasar global. Bisnis dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua, efisiensi biaya. Mengurangi biaya sewa toko fisik, pengelolaan, inventaris, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Toko online buka 24 jam per minggu, memungkinkan konsumen berbelanja kapan saja. Kemudian ada personalisasi pengalaman pelanggan, menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Selanjutnya ada tantangan dalam e-commerce. Yang pertama, keamanan dan privasi. Perlindungan data pribadi dan transaksi pelanggan sangat penting. Risiko cyber attack dan pencurian identitas. Yang kedua, logistik dan pengiriman. Tantangan dalam pengiriman produk yang cepat dan aman ke pelanggan, terutama untuk produk internasional.
Yang ketiga, kompetisi yang ketat. Persaingan harga yang sangat ketat di pasar digital memaksa perusahaan untuk berinovasi dan menawarkan nilai lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Fitur keamanan, autentikasi dan otorisasi yang kuat. SSO mengizinkan pengguna untuk masuk sekali dan mengakses berbagai aplikasi tanpa perlu login berulang kali. Bisa menggunakan OAuth atau SAML. Ada 2FA, menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memerlukan dua cara untuk memverifikasi identitas pengguna. Misalnya kata sandi dan kode yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Terus ada otorisasi berbasis peran, mengontrol akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Ada enskripsi data dalam perjalanan. Gunakan HTTPS untuk memastikan data yang dikirim antar klien dan server terenkripsi dengan baik. TLS atau SSL sangat penting untuk mengamankan komunikasi. Terus enskripsi data dalam penyimpanan. Pastikan semua data sensitif, misalnya informasi pembayaran, data pelanggan, terenkripsi saat disimpan di database menggunakan algoritma enskripsi yang kuat seperti AES. Kunci enskripsi yang dikelola dengan aman. Menggunakan layanan pengelolaan kunci seperti AWKMS atau Azure Key Vault untuk menyimpan dan mengelola kunci enskripsi. Pemantauan dan audit log aktivitas. Catat setiap aktivitas penting dalam sistem seperti login, pengeditan data, atau perubahan pada pengaturan penting. Pastikan log ini dilindungi dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Audit keamanan rutin. Lakukan audit keamanan dan peninjauan kode secara berkala untuk mendeteksi potensi kerentanannya dan mengatasi masalah dengan cepat. Pemantauan real time. Gunakan alat pemantauan dan deteksi intrusi untuk melacak perilaku mencurigakan atau anomali dalam sistem. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut saya lanjutkan keamanan API. Autentikasi API, gunakan autentikasi berbasis token seperti OAuth atau API keys untuk memastikan bahwa hanya klien yang sah yang dapat mengakses API. Pembatasan laju, rate limiting, terapkan pembatasan laju untuk API segera untuk mencegah serangan. Distributed denial of service dan membatasi beban sistem. Encrypt API. Pastikan bahwa data yang dikirim melalui API terenkripsi menggunakan HTTPS atau TLS untuk melindungi data sensitif. Keamanan jaringan. Firewall aplikasi web atau WAP. Menggunakan WAP untuk melindungi aplikasi Anda dari serangan umum seperti SQL injection, cross-site script XSS, dan lainnya. VPN dan segregasi jaringan. Gunakan VPN untuk mengamankan komunikasi internal antara service dan sistem yang berbeda di dalam jaringan Anda. Pisahkan jaringan berdasarkan fungsinya untuk meminimalkan risiko. Berikut dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Di sini ada keamanan pada pengguna pihak ketiga, yaitu ada audit keamanan vendor. Pastikan vendor atau mitra bisnis Anda memiliki kebijakan dan protokol keamanan yang baik, terutama jika mereka mengakses data sensitif. Yang kedua ada pemantauan dan pembaruan ketergantungan. Jika menggunakan perangkat lunak atau pustaka pihak ketiga, pastikan untuk terus memantau kerentanannya dan melakukan pembaruan secara teratur.
Di sini ada studi kasus e-commerce yang sukses. Di sini ada Amazon. Amazon sebagai platform e-commerce terbesar di dunia yang melayani jutaan pelanggan di berbagai negara. Fokus pada kecepatan pengiriman dan personalisasi pengalaman belanja dan teknologi cloud. Yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia berkembang pesat di Indonesia dengan menyediakan platform bagi individu dan bisnis untuk membuka toko online. Dan juga ada Zalora. Zalora adalah contoh e-commerce fashion yang berhasil dengan strategi pemasaran digital dan pengolahan inventaris berbasis data. Sini ada strategi sukses dalam e-commerce. Yang pertama ada pemasaran digital. Pemanfaatan SEO atau SEM dalam media sosial untuk menarik pelanggan. Menggunakan influencer marketing untuk membangun brand awareness. Selanjutnya ada pengalaman pengguna UI UX, yaitu fokus pada desain website yang mudah digunakan dan mobile friendly, dan memastikan proses checkout yang sederhana dan efisien. Lalu ada layanan pelanggan, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui live chat, email, atau telepon. Lalu ada loyalitas pelanggan. Di loyalitas pelanggan ini ada penghargaan bagi pelanggan setia seperti diskon atau poin reward. Di sini ada masa depan e-commerce. E-commerce yang semakin terintegrasi dengan AI dan big data. Penggunaan AI untuk prediksi pembelian, personalisasi, pengalaman pengguna, dan pengelolaan stok. Lalu ada automasi pengiriman dengan drone atau kendaraan otonom, yaitu penggunaan drone untuk pengiriman barang yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada e-commerce berkelanjutan, yaitu bisnis e-commerce melalui fokus pada produk ramah lingkungan dan pemesanan yang dapat didaur ulang. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari e-commerce adalah sektor yang terus berkembang dan memiliki dampak besar terhadap cara bisnis beroperasi dan konsumen berbelanja. Lalu ada keuntungan e-commerce. Keuntungannya seperti akses global, biaya yang lebih rendah, dan kemudahan bagi konsumen, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis. Selanjutnya ada tantangan seperti masalah keamanan bagi logistik, teknologi, dan terus berkembang memberikan peluang untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, di sini ada source kodenya yang sudah di-upload di GitHub. Berikut ini source kodenya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kode sederhana atau secara singkatnya directory yang kita buat yang nggak begitu kompleks karena beberapa bagian aplikasi membutuhkan payment atau pembayaran yang di kita sendiri belum bisa mencakup itu. Jadi kita bikin beberapa database produk-produk sederhana yang di sini bisa dilihat untuk produknya itu kita buat hanya 3 dan ada direktori belanja kosong beserta returnnya, produk-produknya bisa kita namai di sini. Terus ada total pembelanjaannya atau produk-produk barangnya. Ini masih direktorinya. Untuk yang lebih jelasnya bisa dilihat di PDF yang sudah kita buat. Sekian, terima kasih dari kelompok implementasi tentang e-commerce. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.